Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, khusus bagi keluarga almarhum anak kita Wijaya Damai Saputra. Saya secara pribadi bisa merasakan betapa seringkali bisa membuat kecewa kehidupan kita melihat satu realitas yang ada. Tetapi kita melihat dari segi positifnya semuanya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan malam hari ini saya menyampaikan firman di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23 yang di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi demikian. Kis sekar raket rumawet awal maksatu sel Elohim hikaye olam bamasya Yeshua Adonenu. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam Hamasya Yeshua Tuhan kita. Yeshua Hamasya adalah nama asli dari Yesus Kristus. Dikatakan upah dosa ialah maut. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak mati. Itu artinya bahwa semua manusia sudah berdosa, dan itu akibat dosa turunan yaitu Adam dan Hawa. Ketika Bapa Yahweh, Tuhan yang disembah oleh para nabi, Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud dan sebagainya, menciptakan manusia. Manusia diciptakan tidak berbatas usia. Tetapi kitab suci katakan bagaimana setan menggoda melalui tubuh seekor ular yang menjadi mediatornya untuk menggoda Adam dan Hawa supaya memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Karena setan katakan pada saat engkau makan buah itu, maka engkau akan seperti Tuhan. Ini merupakan satu tipuan, karena pada hakikatnya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan sudah seperti dirinya, yaitu tidak berbatas usia. Tetapi Tuhan memberikan warning, memberikan peringatan. Semua buah di pohon ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah pengetahuan hal baik dan jahat tidak boleh kau makan. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan kisahnya menceritakan Adam dan Hawa pada akhirnya memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, sehingga Tuhan murka, sehingga manusia berbatas usia. Ada yang mengatakan kenapa Adam di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang kelima berusia 930 tahun baru mati, padahal ayatnya mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Ada orang yang mengatakan bahwa yang mati adalah rohnya. Sebetulnya tidak, karena kalau rohnya mati berarti orang mati. Karena orang bisa hidup karena ada roh kehidupan di dalam dirinya. Tetapi kitab suci mengatakan satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi usia Adam 930 tahun itu artinya hampir mendekati satu hari di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati terrealisasi, sehingga usia Adam yang diciptakan kekal hanya berusia 930 tahun. Artinya Adam yang tidak bisa mati kalau tidak makan buah pengetahuan hal baik dan jahat, sampai detik ini pun mereka masih hidup. Tetapi karena memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, maka mereka mati dan semua keturunannya mati. Lalu apa salah kita? Kita memang tidak berdosa seperti Adam dan Hawa berdosa.
tetapi kita jadi ikut-ikutan mati. Saya berikan contoh, misalkan ada sepasang suami istri bersalah, kemudian dihakimi, lalu diputuskan oleh pengadilan, dibuang ke Nusa Kambangan. Karena mereka suami istri, mereka beranak pinak di Nusa Kambangan. Maka anak dan cucunya akan bertanya, apa salah saya kok saya hidup di Nusa Kambangan? Tentu anak cucunya tidak salah, tetapi akibat kesalahan orang tuanya, maka mereka ada di Nusa Kambangan. Demikian pula kita, saudara dan saya, kita ini sebetulnya menunggu kematian. Ketika manusia tercipta, terjadi pembuahan antar spermatozoid dan ovum, kemudian berubah menjadi sikut atau bakal bayi, sampai akhirnya dilahirkan. Sebetulnya manusia sudah punya batas akhir kehidupan. Oleh karena itulah, maka dari hari ke hari sebetulnya kita ini sedang menuju kepada hari kematian kita. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kita akan meninggal. Kalau kita tahu kapan kita akan meninggal, gampang saja. Kita siapkan peti sendiri, kemudian kita tiduran sendiri, mandi dulu, semprot minyak wangi semuanya, kemudian tinggal countdown, menghitung mundur. Ketika sudah dihitung waktunya pas, maka kita mati dan tidak perlu menyusahkan orang. Itu kalau kita tahu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa dan semua keturunannya dosa. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Ki hakol katu umkusrai kefot Elohim hema, yang artinya sebab semua orang telah berdosa dan telah kekurangan kemuliaan Elohim. Jadi ibarat suami istri yang melahirkan anak-anak dan anak-anaknya ada di Pulau Nusa Kambangan. Saudara dan saya yang sekarang ini sedang menanti kematian, itu sebetulnya akibat dari kesalahan Adam dan Hawa yang lebih mendengarkan suara setan daripada suara Tuhan. Ananda Kita Wijaya Damai Saputra memang sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan, sehingga bisa terjadi dengan sarana apa saja, yang dalam hal ini melalui kecelakaan. Tetapi tidak jarang juga orang yang meninggal ketika istirahat tidur malam tidak pernah bangun lagi. Bahkan pendeta yang sedang khotbah pun ketika selesai berkhotbah meninggal, itu ada. Jadi masalah waktu kejadiannya itu memang menjadi satu misteri bagi kita. Tetapi itu semua adalah sudah ada batas waktu akhir dalam kehidupan kita. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah saudara punya keluarga, punya anak, cucu, keturunan, itu semua adalah titipan daripada Tuhan. Oleh karena itulah maka kita harus menyadari bahwa manusia yang sudah mati itu tidak begitu saja mati, tetapi ada kehidupan kekal sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Di dalam kitab suci berbahasa Ibrani berbunyi, uksan semiksar al beni Adam lamut paamkat wakarai ken hamispat, yang artinya dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, sesudah itu penghakiman. Artinya manusia ketika mati itu akan dihakimi. Nah, ketika belum mati, mari kita yang diberi titipan oleh Tuhan mendidik keluarga anak kita untuk dekat kepada Tuhan.
Saya mendengar kesaksian dari Pak Wanto, bagaimana Ananda yang dipanggil Tuhan ini begitu setia, hormat kepada orang tua, penurut. Itu semua terjadi karena didikan orang tuanya. Ada orang tua yang terlalu sibuk di dalam melakukan aktivitas usaha sehingga melupakan keluarganya. Tiba-tiba si anak ada di dalam penjara karena terlibat narkoba dan sebagainya. Dan hal ini pun terjadi atas keluarga pendeta. Saya punya kenalan seorang pendeta di Jakarta yang katanya keluar masuk sorga, tetapi anaknya keluar masuk penjara. Nah, ini akibat pendeta melupakan keluarganya, sibuk dengan pelayanan, lupa mendidik anak-anaknya. Tetapi saya melihat Pak Wanto telah berhasil mendidik anaknya, sehingga damai, menjadi seorang anak yang hormat kepada orang tua. Oleh karena itu kita tahu bahwa setelah mati manusia dihakimi, maka kita harus belajar untuk menghindari penghakiman. Dan kalaupun dihakimi, kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kitab suci mengajarkan kepada kita, satu-satunya jalan ke sorga adalah beriman kepada Yeshua HaMashiach yang selama ini kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Ayatnya tadi di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan, Ki sekar hakat hu mawet awal natosel Elohim ki kaye olam bamasyak Yeshua Adonenu. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim atau karunia Tuhan ialah hidup yang kekal di dalam HaMashiach Yeshua Tuhan kita. Jadi untuk menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan kasih karunia dari Tuhan untuk manusia. Bagaimana caranya kalau kita membuka hati untuk kebenaran? Saya katakan agama tidak menyelamatkan. Agama apapun tidak menyelamatkan. Gereja pun tidak menyelamatkan. Termasuk gereja pemulihan firman di mana saya menggembalakan juga tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yeshua HaMashiach, yang adalah Yahweh itu sendiri, yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Oleh karena itulah, meskipun saya sebagai seorang pendeta, tetapi saya mengajar, mendidik anak-anak saya untuk takut kepada Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan untuk anak-anak saya berhasil di dalam kehidupan. Oleh karena mereka saya didik untuk takut kepada Tuhan. Oleh karena itulah maka melalui kesempatan firman pada malam hari ini, di dalam rumah duka yang secara jasmani kita berduka, tetapi firman Elohim masih berbicara kepada kita, memberikan nasihat supaya kasih karunia di dalam Yeshua HaMashiach terjadi di dalam kehidupan kita. Ada sebuah perumpamaan. Ada seorang suami mempunyai 4 orang istri. Istri pertama sudah dinikahi lebih awal, rupanya si suami tidak puas sehingga dia mengambil istri yang berikut. Tentu saja kalau kita melihat ada seorang suami mempunyai 2 istri, tentu istri yang kedua dianggap lebih baik dari istri yang pertama. Mungkin bodinya, mungkin wajahnya, tetapi rupanya masih belum puas pula sehingga mempunyai istri yang ketiga dan yang keempat. Tetapi tiba-tiba si suami sakit mau mati. Dokter memvonis usianya tinggal beberapa hari.
Maka sang suami datang kepada istri yang keempat, yang tentu lebih disayangi daripada istri yang kedua, atau yang pertama, atau yang ketiga. Dia berkata kepada istri yang terakhir, yang keempat, "Sayang, aku akan mati. Maukah kamu mati bersama dengan saya?" Maka istri yang keempat mengatakan, "Kamu mau mati, mati saja. Saya nggak mau ikut mati bersama dengan kamu." Maka kecewalah si suami dan dia pergi kepada istri yang ketiga. Istri yang ketiga juga dikatakan hal yang sama. "Sayang, aku tidak lama lagi mau mati. Maukah kamu ikut bersama denganku?" Yang nomor tiga katakan, "Baik, saya akan ikut kamu sampai di rumah duka saja. Setelah sampai di rumah duka, saya akan pulang dan silakan kamu dikubur." Maka kecewalah suami dan dia pergi ke istri yang kedua. Istri yang kedua pun ditari dengan pertanyaan yang sama. "Sayangku, aku sudah menduakan kamu. Sekarang aku mau mati, maafkan saya. Maukah kamu mati bersama dengan saya?" Si istri yang kedua mengatakan, "Saya mau mati bersama dengan kamu, tetapi saya hanya mau mengantar sampai ke kuburan saja, ke tempat pemakaman." Kemudian kecewalah si suami dan dia pergi kepada istri yang pertama. "Sayang, maafkan saya sudah mengecewakan kamu sehingga kamu terlantar. Tetapi sekarang saya mau mati. Bersediakah kamu mati bersama dengan saya?" Si istri yang pertama mengatakan, "Sayang, aku tetap mengasihimu walaupun kamu mendua, mentiga, mengempatkan saya. Saya tetap mengasihi dan saya bersedia mati bersama dengan kamu." Inilah istri yang pertama. Nah, itu semua adalah sebuah gambaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Istri yang keempat yang tidak mau ikut mati sama sekali itu ibarat harta. Ketika kita mati, harta tidak bisa kita bawa dan tidak ada artinya sama sekali. Sedangkan istri yang kedua yang mau mengantar sampai ke rumah duka itu adalah sahabat. Kita punya sahabat tetapi menghantarkan kematian kita hanya sampai rumah duka. Sedangkan istri yang kedua yang mau mengantar sampai ke kuburan adalah lambang keluarga. Keluarga mau memiliki cinta kasih seperti apapun terhadap almarhum, tidak ada yang mau satupun ikut dikubur bersama-sama. Itulah gambaran keluarga. Sedangkan istri yang pertama yang mau mati bareng dan sampai ke alam baka, itu merupakan gambaran iman yang benar. Orang yang memiliki iman, maka iman itu yang akan dibawanya sampai ke alam baka, sampai kepada kursi penghakiman. Sementara almarhum Ananda Wijaya Damai Saputra adalah seorang anak yang beriman kepada Yeshua HaMashiach, yang selama ini kita kenal dengan nama Yesus Kristus, dan itu diajarkan dari keluarganya, khususnya Pak Wanto sebagai bapaknya. Maka itulah harta yang bisa dibawa sampai ke alam baka. Jadi keselamatan tidak diatur oleh berapa kali kita mendoakannya. Apa yang kami lakukan pada malam hari ini adalah kami memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga,
bahwa ananda kita sudah damai, bukan hanya namanya yang damai, tetapi juga pribadinya damai bersama dengan Tuhan di Firdaus. Firdaus itu adalah tempat penampungan sementara orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sedangkan orang yang mati di luar Tuhan berada di Gehenna, yang kita kenal dengan sebutan siksa kubur. Tempat yang mengerikan di mana setan-setan ikut menganiaya, melukai, sementara orang yang dianiaya dan dilukai tidak mati karena dia berada di dalam kehidupan kekekalan. Oleh karena itulah maka Gereja Pemulihan Firman memberikan doa penghiburan. Mungkin tidak sama dengan gereja-gereja pada umumnya yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 40 hari, ataupun 1 tahun, dan sebagainya. Kenapa? Karena kami berpegang kepada kitab Galatia 4 ayat 9-11. Dari kitab suci Indonesia Literal Translation dikatakan demikian. Tetapi sekarang, setelah mengenal Elohim dan terlebih lagi dengan dikenal oleh Elohim, bagaimana mungkin kamu berbalik lagi pada kaidah yang lemah dan rendah, yang dengannya kamu menginginkan lagi untuk menghambakan diri kembali? Kamu meneliti hari-hari dan bulan-bulan dan musim-musim dan tahun-tahun. Aku khawatir mengenai kamu, jangan-jangan aku telah berjerih lelah dengan sia-sia bagi kamu. Ini adalah ajaran dari Rabi Saul atau Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Galatia, bahwa mendoakan orang pada hari-hari tertentu tidak akan mengubah posisi orang yang sudah meninggal. Intinya kalau beriman kepada Yeshua HaMashiach yang selama ini dikenal dengan nama Yesus Kristus, yang adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia, maka dapat dipastikan jiwanya selamat. Sementara ananda kita Wijaya Damai Saputra adalah anak yang mengenal kebenaran. Jadi kalau kita bersedih seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Gembala Simeon Sulistyo, secara manusia bersedih boleh, dan itu harus. Justru ketika ada saudara kita yang meninggal tetapi kita tertawa, terbahak-bahak, bersukacita, jangan-jangan ada masalah di dalam kehidupan dengan almarhum. Kesedihan itu merupakan tanda adanya cinta dari keluarga. Tetapi percayalah sesuai firman bahwa ananda kita sudah berada di tempat yang layak, bersukacita bersama dengan para saleh-saleh Tuhan. Sekarang justru yang menjadi pertanyaannya adalah kita yang masih hidup. Apakah kita bisa berjumpa kembali dengan ananda kita ini? Kita hanya bisa berjumpa apabila kita mengenal dengan iman yang sama, mengenal Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri. Dan Yahweh juga juru selamat, karena Yahweh itu Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Di dalam kitab Yesaya atau Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam kitab Tenat atau Taurat berbunyi, Anoki Anoki Yahweh wa enmi bawade Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Dan dia saking cintanya kepada manusia, dia telah turun ke dunia ini dalam wujud seperti manusia untuk menyelamatkan barang siapa yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan malam hari ini saya menghimbau kepada keluarga yang secara jasmani berduka,
Silahkan berduka, tetapi jangan berlarut-larut seperti orang yang tidak memiliki iman. Karena kita sudah meyakini bahwa ananda kita sudah berada di tempat yang sukacita. Yang justru menjadi pemikiran adalah kita. Apakah kita bisa bertahan menghadapi situasi dunia sekarang ini yang penuh dengan tantangan? Tapi melalui kesempatan malam hari ini, biarlah doa saya untuk keluarga yang ditinggalkan tetap berpegang kepada iman terhadap Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri, sehingga kelak ketika kita mati, maka Ananda Wijaya Damai Saputra akan menjemput kita di dalam pintu kerajaan sorga. Inilah firman yang saya sampaikan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi keluarga ananda kita, sehingga kita tidak akan terus bersedih seperti orang yang tidak memiliki iman. Amin buat firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian halaman 20, El Shaddai. El Shaddai adalah bahasa Ibrani, yaitu Elohim Shaddai, yang artinya Tuhan yang Maha Kuasa, dan Dia adalah Yahweh. Tak usah ku takut, Tuhan menjagaku. Tuhan menjagaku, tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yeswa peliharaku, Yeswa peliharaku, tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Yahweh Maha Kuasa, Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Yahweh Maha Kuasa, Yahweh Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Sekali lagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Tuhan menjagaku, Tuhan menjagaku, tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yeshua peliharaku, Yeshua peliharaku, tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Yahweh
kepala kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta jagat raya dan alam semesta serta bumi beserta isinya. Engkau yang telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang telah dikenal oleh Ananda Wijaya Damai Saputra. Dengan firman yang telah kami dengar, kami beriman bahwa Ananda sudah berada di tangan Tuhan bersama dengan para saleh-saleh Tuhan di Firdaus, tempat penampungan sementara orang-orang yang takut akan Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk Pak Wanto beserta dengan istri, Bu Maria beserta dengan seluruh keluarga besarnya yang pada malam hari ini berkumpul bersama-sama. Kami berdoa kiranya Ruach HaKodes, Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan Ananda, supaya dengan penghiburan dari Tuhan tidak akan mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang sudah hadir, sidang jemaat, para tetangga dan sebagainya yang ikut berkumpul pada malam hari ini. Berkati mereka juga ya Tuhan, karena mereka telah ikut berduka bersama dengan orang yang berduka. Terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami. Kami tahu bahwa kejadian yang terjadi atas Ananda Wijaya Damai Saputra adalah seizin Tuhan demi kebaikan seluruh keluarga besar. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.